Masih bingung ngerjain literasi bahasa Inggris yang banyak banget teksnya? Tenang aja, kalau kamu nonton video ini, simak sampai akhir, jangan di skip. Welcome back to GP Media Channel dengan aku Miss Nisa yang kali ini akan membahas literasi bahasa Inggris. Oke, kita langsung aja bahas ya. Pertama, di sini ada soal what is the main idea of the passage. Kalau kalian nemuin soal main idea, berarti ini adalah menanyakan gagasan ya. Apa sih gagasan utama pada teks ya? Passage itu teks. Di sini kita nggak perlu baca teks satu persatu, kita langsung aja nih lihat di sini ngebahas tentang digital ya atau transformation. Pertama, in the digital age, the way we communicate has undergone a dramatic transformation. Katanya di era digital, cara kita berkomunikasi itu telah mengalami transformasi atau perubahan gitu ya. Yang tadinya gone are the days when letters and face-to-face meeting were the primary means of communication. Di sini katanya yang dari surat menyurat dan tatap muka itu tuh udah nggak ada, udah pergi gitu ya, dan diganti dengan teknologi. Nah, berarti di sini adalah yang paragraf pertama membahas tentang perubahan dari traditional message ke digital message gitu, atau dari yang tadinya kita itu berkomunikasi dengan surat menyurat atau face to face, tapi sekarang berubah menjadi digital ya, atau dengan adanya teknologi itu tuh berubah gitu. Oke, terus kita cari lagi nih, dia ngebahas tentang apa? Tentang benefit dari si teknologinya ya kan. Terus dia juga bukan benefit aja yang dibahas, tapi dia juga bahas concern. Oke, di paragraf selanjutnya dia juga bahas concern. Nah, terus di paragraf terakhir katanya ultimately technology is neither inherently good nor bad. It is how we choose to use it that determines its impact. By making conscious decision about how we communicate and engage with technology, we can maximize its benefit while minimizing its drawbacks. Jadi, pada akhirnya teknologi itu pada dasarnya tidak baik ataupun buruk, tetapi bagaimana kita itu memilih teknologi ya, dan juga kita memperhatikan dampaknya dengan membuat konsekuensi. By making consequence, dengan membuat keputusan yang sadar tentang cara kita berkomunikasi dan terlibat dengan teknologi, dan kita dapat memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan kekurangannya. Nah, berarti teks ini tidak membahas tentang benefit atau concernnya gitu ya, tidak membahas tentang manfaat ataupun kekurangan teknologi, tapi ngebahas tentang transformationnya atau perubahannya si teknologi dari yang tradisional ke digital. Oke, kita cari mana sih yang menyatakan hal tersebut di pilihan. Yang pertama, the benefit of traditional face-to-face communication. Manfaat komunikasi tatap muka tradisional. Enggak ya, ini kita nggak ngomongin tentang benefitnya aja, tapi tentang concernnya juga. Terus, the negative impact of technology on society. Nah, kita nggak ngebahas tentang negative impactnya aja, tapi kita ngebahas benefitnya juga kan di sini. Berarti ini jawaban yang salah. The transformation of communication in the digital age. Jadi ini transformasi komunikasi di era digital. Nah, atau perubahan komunikasi di era digital. Nah, ini benar ya, karena tadi kita ngebahas perubahan dari era yang face to face dan letters ke digital communication. Berarti jawabannya gagasan utamanya adalah yang C gitu, gampang ya. Oke, next question. What can be inferred from the passage about the role of technology in education? Apa yang dapat disimpulkan dari bagian tentang peran teknologi dalam pendidikan? Oke, di sini berarti teksnya itu ngebahas tentang teknologi kan? Oke, tapi yang ditanyakan yaitu
Technology in education. Teknologi dari yang ditanyakan di sini adalah teknologi di pendidikan. Kita cari keywordnya technology and education. Di bagian paragraf 4 di sini ada despite this concern, many believe that technology can be harnessed for good. Educational platforms, for example, have made learning more accessible to people around the world. Oke, despite this concern, meskipun ada kekhawatiran, berarti di atas itu ngebahas tentang kekhawatiran dari teknologi ya. Nah, meskipun ada kekhawatiran, banyak yang percaya bahwa teknologi itu dapat dimanfaatkan untuk kebaikan, yaitu di bagian platform pendidikan. Contohnya itu adalah have made learning more accessible to people around the world. Nah, jadi teknologi pada bidang pendidikan ini dapat mempermudah orang-orang dalam melaksanakan pembelajaran di seluruh dunia gitu ya. Oke, berarti yang dapat disimpulkan dari bagian perannya teknologi di bidang pendidikan yaitu, jadi jawaban dari soal tersebut yaitu yang C. Educational platforms have made learning more accessible and affordable. Jadi platform pendidikan itu telah membuat pembelajaran lebih mudah diakses dan terjangkau gitu ya. Oke, next question. Di sini ada soal choose the correct answer to identify the error in the sentence. Jadi pilih kata yang mana di bawah ini yang menyatakan dia itu salah gitu ya. Ada neither, nor, was, ready, and no error. Kalau no error berarti nggak ada yang salah dari kalimat ini ya, dari kalimat ini. Oke, kita coba baca. Neither the teacher nor the students was ready for the test when the bell rang. Neither the teacher nor the student. Neither menyatakan untuk dua orang. Bener gak kalau misalnya dua orang? Bener ya, teacher sama students. Kata nor itu adalah pasangan dari kata neither. Berarti tidak ada dari keduanya, yaitu teacher dan student, yang ready for the test when the bell rang, yang siap untuk melaksanakan tes pada saat belnya itu berbunyi. Oke, was ready. Was ready ini adalah kalimat untuk kalimat tunggal ya. Jadi subjek itu kan ada I, you, we, they, he, she, it. Nah, yang memakai I, you, we, they itu memakai were. Tapi sedangkan she, he, it dia memakai was. Dan kata was ini adalah untuk kalimat tunggal. Sedangkan di sebelumnya itu dia ada dua orang. Berarti yang berarti ini adalah jamak ya. Atau dia memakai they. Nah, berarti they itu kan memakainya were. Nah, berarti kalimat yang salah adalah yang was. Berarti jawabannya yang C gitu. Jadi kalimat yang benarnya harusnya bukan was tetapi were. Gampang ya. Nah, ini ada satu latihan soal buat kalian kerjain bareng teman-teman kalian. Jangan lupa untuk jawab di kolom komentar. Cukup sekian dari aku. Bye.